Halo, perkenalkan nama saya Teresya Gugunawan dengan NPM 25100100421 dan dari program studi Teknik Informatika dan dari kelas TP Non-Reguler Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan membuat implementasi AI Agent dengan N8N, yaitu analisis perbandingan citra medis, pneumonia menggunakan algoritma ANN dan CNN. Nah, jadi tanpa banyak buang waktu, langsung kita mulai. Baik, kita mulai. Pertama, kita siapkan dulu datasetnya. Kalian bisa ambil datasetsnya di Kaggle dengan judul Chest X-ray Images Pneumonia. Kemudian kita download. Setelah di-download, nanti file akan berupa datasets. Tapi sebelum itu, kita pastikan sudah terekstrak sempurna di dalam datasetsnya. Berisikan text, string, dan file. Kalau sudah, kita bikin folder baru. Di sini saya sudah bikin foldernya atas nama pneumonia. Kemudian folder yang kalian telah ekstrak, kalian masukkan ke dalam folder yang baru kita buat atas nama pneumonia. Jika sudah, kita siapkan terlebih dahulu code editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Setelah terbuka seperti ini, kita klik File, kemudian Open Folder. Kita pilih folder yang kita pilih sebelumnya. Oh my god. Kita pilih File, kemudian Open Folder. Di sini kita pilih folder yang baru kita buat tadi, kemudian select folder. Setelah seperti ini, nanti struktur file foldernya nanti ini adalah nama folder kita, dan di sini ada folder dari datasets tadi. Jadi pertama kita buat dulu untuk file utamanya. Klik new file atau kalian bisa klik file kemudian pilih new file. Kemudian masukkan nama filenya. Di sini saya beri nama klasifikasi pneumonia.py. Pilih create file. Kalau sudah, pertama kita import dulu library yang kita perlukan. Kemudian pertama kita konfigurasi dulu datasetnya. Ini untuk ukuran dari image. Ini resolusi gambarnya kita samakan 128, kemudian batch size 32, kemudian untuk data direktorinya kita masukkan sesuai tempat penyimpanan atau lokasi penyimpanan dari datasets tadi. Di sini karena berada di folder yang sama, jadi penulisannya seperti titik dulu, kemudian baru dimasukkan nama foldernya. Ini merupakan dataset folder dari dataset Kaggle tadi. Kemudian kita lakukan loading
datasets. Di sini masuk ke tahap train dan juga validation. Set from directory, karena kita ngambilnya dari directory. Kemudian add join data di train, kemudian image size, images size, mode-nya binary. Kemudian kita masuk ke validation. Set from directory, as path join data dir, kemudian path image size, kemudian dot size, kemudian label mode to binary. Sekarang kita masuk ke normalisasi pixel ke rentang 0 sampai 1. Gunakan normalization. Normalization layer. Is scaling. Lambda y normalization layer x. Kemudian y. Y normalization layer sama seperti sebelumnya, X dan Y. Sekarang kita masuk ke algoritma ANN atau Artificial Neural Network, nama print. Kita tulis supaya mengetahui bahwa prosesnya telah dimulai. Sini kita coba print memulai training dari ANN.
dan kita masukkan ANN modelnya, models, sequential, layers, button, input shape, image size lagi, yang 3. Kemudian selanjutnya layers, dense, activation itu relu, activation dan layers, dense, ini huruf caps lock, dense 1, activation sigmoid. Sekarang ANN model lakukan compile. Kita gunakan optimizernya dengan Adam. Lossnya binary, cross entropy, ini matrix itu accuracy, kemudian lanjut lagi ke ANN history, ANN model, width, train, TS, validation, data, TS, kemudian epochsnya ini 5. Ini kita tandakan dulu sininya ANN. Sebagai penanda aja. Lanjut, sini kita langsung ke CNN, print sebagai untuk mengetahui, print memulai training dari CNN. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui prosesnya sudah sampai mana. CNN models, sequential, yang layers,
V to D. Dua dimension, dua, sini tiga. Activationnya relu, kemudian input, shape, image size, kemudian sini 3. Lanjut layers, max, pooling, 2 dimension, lanjut layers can be 2 dimension, 64, 3 dan 3. Activation relu, max pooling lagi, dimension 22. Kemudian layers button, kemudian layers dense 64, activation relu, activationnya sig point, kemudian CNN model, compile, optimizer. Optimizernya menggunakan ADAM, loss binary, cross entropy. Untuk matrix accuracy, kemudian CNN history, CNN model, fit, train TS, validation data, val DS, dan epoxy sini 5. Kemudian sekarang kita mengekspor hasil dari ini semua. Sini export to JSON. Hasil eksperimen ini dataset link
Bisa kita masukkan link tadinya. Copy dan kita taruh sini. Ya. Sini metric ANN. Kan nama algoritma ini gunakan artificial neural network ANN atau MLP. Kemudian kita masukkan akurasi dari training akhir log ANN history akurasi. Sini masukkan akurasi untuk sampai akurasi -1. Lanjut akurasi dari validasi akhir. Plot ANN history akurasi. Sudah, ini -1. Sekarang metrik CNN, ini metrik ANN, ini sekarang CNN. Nama algoritma convolutional neural network atau disebut CNN. Sini pertama akurasi training akhir plot CNN history akurasi -1. Kemudian akurasi validasi akhir plot CNN history validation akurasi dan sini -1. Sini with open hasil, ini pemberian nama dari hasil dari JSON pembanding .json SF JSON dan ini anggapkan hasil eksperimen itu memanggil dari
hasil yang diberikan nama hasil eksperimen. Hasil eksperimen. Ya. Indent 4. Kemudian print sukses. File hasil pembanding JSON siap diproses. Oke, gitu. Siap diproses. Oke, kita klik view, kemudian kita open terminal, trust the folder and continue. Sini kita bisa lihat problem. Oke, di sini kita coba install terlebih dahulu library yang kita perlukan dengan ketik pip install. Tadi library-nya menggunakan TensorFlow. Sudah, sekarang kita install lagi pip install TensorFlow NumPy. Sini ada beberapa problems yang tidak ditutup. Bisa fix otomatis. Coba dulu. Sini kita cek sekalian. Input shape. Oke, problemnya sudah fix. Kembali ke terminal, kemudian kita coba ya jalankan Python klasifikasi pneumonia.py. Kita tunggu dulu prosesnya. Jadi untuk prosesnya ini sangat memakan waktu, tapi tergantung kembali kepada spesifikasi dari perangkat kita.
teman-teman, jadi perlu bisa kita lihat di sini ada beberapa error. Di sini errornya melibatkan penulisan, bisa diperiksa lagi kalau ada typo. Kemudian di sini untuk file akurasinya, di sini kita pilih itu adalah -1. Sebelumnya tadi 1 karena kelupaan tanda negatifnya. Kemudian kita coba jalankan lagi, Python, nama filenya, kemudian .py. Kita tunggu dulu prosesnya. Baik, sini kita tunggu dulu prosesnya. Baik, bisa kita lihat di sini dari mulai proses training ANN sampai CNN sudah selesai. Kemudian di sini telah berhasil. Pesannya sukses, file hasil pembanding.json siap diproses. Bisa lihat di bagian file ini sudah ada file hasil pembanding. Nah, saatnya kita lakukan implementasi ke N8N selaku AI agent. Kita search dulu di Google N8N, kemudian bisa dibuka. Setelah di sini bisa klik sign in. Kalau jika ada punya account, langsung go to instance. Nah, di sini sudah ada masuk ke overview. Di sini teman-teman bisa klik personal untuk membuat kanvas baru, terus klik create workflow hingga muncul kanvas seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pertama klik add first step, kemudian muncul pilihan-pilihan di sebelah kanan ini. Kita cari pertama manual trigger, misalnya di urutan yang paling atas, klik 2 kali. Setelah seperti ini, bisa di adjust mau seperti apa letaknya supaya mempermudah penglihatan. Kita taruh sebelah kiri ini. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, ini ada plus, kemudian kita tambahkan lagi yang namanya edit fields. Sini edit fields, kemudian di sini ada fields to set. Sini modenya kita pilih JSON. Sini kita diminta memasukkan isi file dari JSON. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita buka hasil pembanding, kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita replace. Kalau sudah di copy dan paste, di sini kita klik execute step sampai ada notif no execute successfully. Ini sudah selesai, klik X. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini kita cari read or write files from disk. Sini kita pilih read files from disk sampai muncul seperti ini. Nah, di sini kita pilih
read. Ini filenya kita buka kembali. Kita buka dulu filenya di sini. Kita copy paste-nya. Copy paste, kemudian masukkan nama filenya. Filenya tadi namanya hasil pembanding.json. Hasil pembanding. Kalau sudah, kita coba dulu execute step. Sini filenya not found. Coba lagi. Selectornya terus hasil pembanding. X dulu. Sini filenya not found ya. Untuk operation kita pilih red, sudah benar. Di sini kita jangan masukkan dulu filenya. Dulu sementara. Sekarang kita tambahkan dulu di sini, yaitu AI agent. Di sini AI agentnya kita pilih define below. Kemudian kita bisa masukkan contoh prompt-nya, bisa diikutin. Anda adalah agent, AI agent, kemudian asisten peneliti. Anda diberikan data JSON hasil pelatihan model ANN dan CNN untuk mendeteksi pneumonia dari dataset Kaggle. Kemudian tugas Anda adalah membuat draft laporan formal dalam bahasa Indonesia. Kemudian bandingkan hasil akurasi kedua model tersebut. Lalu jelaskan secara ilmiah mengapa algoritma CNN mendapatkan hasil yang jauh lebih baik daripada ANN dalam hal membaca gambar ronsen dada atau chest X-ray. Di sini ada bagian chat model. Sini kita pilih ChatGPT, atau kalian bisa pilih jenis akun LLM yang kalian mau, entah itu Grok atau OpenAI dan sebagainya. Ini di sini credential, kalian bisa pilih free OpenAI API credits.
di sini klik X. Sini kita pilih JSON. Sini kita coba masukkan kembali. Coba execute dulu. Sini ada masalah di read and write-nya. Kita coba ganti ya node-nya. Klik kanan. Sini kita bisa saja langsung hapus extract from file ini. Kita coba dulu. Jadi dari edit fields langsung ke lempar ke AI agent. Sini workflow executed successfully. Jadi sini ada muncul satu item. Di sini bisa klik 2 kali. Pada OpenAI-nya di sini sudah ada respons dari hasilnya. Baik, demikian video saya perihal implementasi AI Agent N8N, analisis perbandingan citra medis pneumonia menggunakan algoritma ANN dan CNN. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih telah menonton.